luar biasa permintaannya. Kita sehari minimal 4 ton. Sekarang konsumen sudah mau beralih ke timun baby. Kita menjamin kepada petani hortikultura Kabupaten Sleman khususnya, walaupun ada beberapa binaan kita di luar Kabupaten Sleman gitu, itu menjamin petani itu mau nanam apa saja, kita bisa menampung, kita bisa menjualnya. Jadi petani Kabupaten Sleman seharusnya sudah nyaman. Dia mau nanam apa saja, pasti laku istilahnya gitu kan? Pasti laku. Baik, selamat siang warga Taniling TV. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Dan di video kali ini kita menyambut teman-teman dengan suasana yang berbeda, dengan hamparan tanaman timun di belakang saya, dan juga cuacanya sedang hujan juga ya Pak ya. Gerimis-gerimis lah ya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak. Perkenalkan teman-teman tani, nama saya Maniso. Saya tinggal di Dusun Sambirembe, Kelurahan Candi Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya selaku penyuluh swadaya di Kabupaten Sleman dan khususnya di UPT BP4 wilayah Pakem Turi, dan juga sebagai pendamping petani di Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi Kabupaten Sleman. Oke. Nah, teman-teman, nanti kita akan membahas mengenai timun, khususnya timun baby, karena pertanian yang pendampingannya Bapak itu unggul di timun baby ya. Dan nanti kita akan bahas mengenai budidayanya seperti apa, kendalanya, dan juga mungkin pemasarannya yang menjadi mungkin keresahan petani ya Pak ya. Oke, kita mulai dengan mungkin ini Pak. Alasan kenapa timun baby itu menjadi yang unggul di petani yang Bapak bina itu gimana? Kenapa kok kita mesti timun baby? Iya, itu. Kenapa kok kita mesti timun baby? Karena timun baby itu budidayanya lebih mudah dipahami, terus panennya cepat, 30 hari setelah tanam kita sudah panen. Terus yang lebih menjanjikan lagi itu pasarnya sangat terbuka sekali. Tahun 2017, tahun 2018, timun baby itu hanya ada di pasar-pasar modern. Nah, mulai tahun 2019 kita coba kita angkat, kita masuk ke pasar tradisional, ternyata luar biasa permintaannya. Kita sehari minimal 4 ton. Sekarang konsumen sudah mau beralih ke timun baby. Oh ya. Terus mungkin kita masuk ke budidayanya Pak. Untuk timun baby ini mungkin teman-teman yang mau nanam di rumah itu, cara budidayanya itu dari olah tanah hingga panen itu gimana? Biasa kami menganjurkan dari pasca panen padi misalnya gitu, mau nanam horti, itu yang pertama tebar kotoran hewan. Habis itu tebar kapur. Dolomit ya? Dolomit. Sebelum kita tebar kapur, kita cek dulu pH tanahnya. Setelah itu dibajak, dibiarkan. Setelah air sudah macak-macak, sudah mau kering, bakteri kita masukkan. Bagusnya bakteri itu dihidupkan dulu. Memakai gula. Kita sering pakai tetes tebu atau molasses itu. Pakannya itu? Ya, kasih makan dulu, biar hidup paling enggak 9 jam. Itu baru nanti kita aplikasikan ke lahan. Setelah sudah kering, tanahnya sudah mulai tumbuh rumput, itu menandakan fermentasi di situ sudah berhasil, sudah sempurna. Nah, di situ sudah mulai dibikin bedengan. Setelah bedengan kasar, pupuk kimia masuk, bakteri masuk lagi, baru ditutup. Itu kalau lahan sudah siap semua, sudah kita lubangi, anjir sudah kita pasang, semuanya sudah siap, baru kita bikin benih. Perawatan 4 hari setelah tanam, kita masukkan dulu kalsium. 7 hari, baru nanti kita kocor NPK pertumbuhan. 14 hari, kita kocor yang kedua. Biasanya kita sudah fase perempelan, mengurangi cabang bawah. Terus setelah kocoran hari ke-21, kita sudah memakai pupuk seimbang 16-16, NPK 16-16 itu. Terus hari ke-28 itu kita masih kocor lagi, masih pakai NPK seimbang. Nanti
seterusnya itu sudah pakai NPK untuk buah. Pohon sudah di atas anjir, itu ditopeng. Di anjirnya itu ada aturannya berapa tingginya gitu Pak? Minimal 170. Minimal 170. Terkadang ini petani masih bingung ya. Ukurannya seberapa sih yang diinginkan oleh konsumen ini. Kalau ditimbang itu sekilo antara 13 sampai 15. Tapi kalau secara visual itu diameter 3 cm, panjangnya 13 cm. Matengnya itu idealnya ukurannya segitu atau gimana? Iya, memang segitu. Idealnya lebih kalau yang sekilo isi 10 ke bawah itu grade-nya sudah B. Sudah grade B, harganya biasanya sudah separuhnya turunnya. Terus banyak teman-teman itu ada yang menyepelekan di hamanya. Hamanya itu 1 ulat 2 kumbang kecil. Yang orange ya, itu kan? Orange itu kita sering sebut bahasa di sini itu oteng-oteng gitu. Oteng-oteng ya. Itu seandainya dari kita tanam awal keserang itu pasti habis itu. Terlebih lagi tanaman yang sudah kedua. Tanaman yang kedua, hama dan penyakitnya ini luar biasa. Kencang lagi. Iya. Kalau petani nggak jeli mengantisipasi, ini bisa gagal. Oke, Pak. Kemudian kalau setelah sudah pada panen, pendampingan petani pendamping yang Bapak dampingan banyak tuh. Iya. Itu kemudian gimana tuh? Panennya gimana? Mereka jual sendiri atau Bapak gimana? Kita tampung. Jadi konsep kita itu sebenarnya mendampingi petani itu dari hulu sampai hilir, dari budidayanya sampai ke pemasarannya. Kita kumpulkan nanti di pasar PPHPM Kabupaten Sleman. Apa itu Pak? PPHPM? PPHPM, Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi. Wow. Nah, dan itu yang lola Bapak itu di sana? Iya, saya di sana untuk sayurannya. Oke. Wah, itu kalau boleh kita ke sana, kita boleh lihat di sana Pak, kita ngobrol di sana. Saya pengen tahu itu Pak, kalau bentuk pasarnya itu seperti ya. apa? Silakan mungkin, ya. Mungkin kita bisa ke sana Pak nanti Pak. Bisa. Kita akan bahas mengenai gimana sih konsep hilirnya atau penjualannya. Mungkin nanti ada link-linknya Bapak juga di sana. Kemudian siapa yang ngambil, kita nanti akan bahas di sana Pak. Lokasinya di mana itu kalau di secara alamat? Di Kradangan, Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Oh iya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ngobrol dengan Bapak Maniso di PPHPM Kabupaten Sleman ya. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol di sana mengenai hilir atau pemasaran dari para petani yang didampingi oleh Bapak Maniso. Kita nanti akan kupas sedikit gambaran PPHPM itu seperti apa. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Baik warga Taniling, saat ini kita sudah berada di pasarnya, pasar sayur PPHPM Kabupaten Sleman. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan Pak, apa sih yang membuat Bapak itu akhirnya membantu para petani untuk memasarkan ya dengan sistem yang seperti ini. Dan nanti kita coba akan bahas sedikit mengenai konsepnya di pemasaran ini Pak. Kita bernaung di PPHPM. PPHPM itu Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi, Kabupaten Sleman. Kita membina petani, tujuannya itu agar produksinya bagus, ekonomi petani terangkat. Kita membina petani sudah bagus, budidayanya sudah bagus, kita harus diimbangi dengan pemasaran. Pasar ini sebenarnya bukan murni bisnis, tapi ini adalah sosial. Sistem yang kita pakai itu mengenai harga itu jam 3 itu kita pantau pasar Jogja dan Jawa Tengah khususnya, harga nanti jam 5 kita share, kita tulis di papan, kita share ke petani. Jadi kita terbuka. Dari petani datang diantar ke sini, ditimbang, setelah timbang kita sortasi. Kenapa kok kita sortasi? Kunci dari pasar yang pertama, kuantita, banyaknya barang.
Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, kontinuitas. Justru yang berat kita di sini selaku pembina petani, beratnya menjaga kontinuitas. Makanya pendampingan petani, terus kita galakan cara budidayanya, terus setelah itu sampai sini timbang, sortasi, kita packing, baru kita carikan pedagang. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan Bapak Maniso bersama teman-teman itu sangat mulia sekali ya. Jadi petani itu terutama yang binaan Bapak itu sekarang nggak takut lagi lah istilahnya. Tinggal budidaya sudah dibina, kemudian menjualnya pun sudah diberi wadah atau tempat, yaitu di sini. Sudah terjamin. Iya, betul. Dan akhirnya kita menjamin kepada petani hortikultura Kabupaten Sleman khususnya, walaupun ada beberapa binaan kita di luar Kabupaten Sleman gitu, itu menjamin petani itu mau nanam apa saja, kita bisa menampung, kita bisa menjualnya. Nanti mungkin Bapak bisa lihat di situ nanti ada kates, ada nangka, ada kelapa, ada pisang. Jadi intinya semua hasil petani kita berusaha untuk bisa menjualnya. Jadi petani Kabupaten Sleman seharusnya sudah nyaman. Dia mau nanam apa saja pasti laku, istilahnya gitu kan. Pasti laku. Bapak ke titik kumpul, kita menjamin, akan kita beli. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup videonya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada warga Taniling. Petani semuanya, mari kita serius dalam bertani, karena bertani itu bukan pekerjaan yang hina, pekerjaan yang mulia sebenarnya untuk menjadi ketahanan pangan negara. Jadi sungguh-sungguh bertani dengan manajemen yang bagus, insya Allah kesejahteraan kita akan lebih bagus sih. Sudah banyak contoh-contoh petani-petani binaan kita yang sukses di bidang petaninya dan kesejahteraannya bisa melebihi dari mungkin ya semacam pegawai gitu. Nah, itu bisa melebihi itu. Untuk teman-teman yang ingin bergerak di bidang pemasaran, silahkan konsep ini dipakai agar petani-petani di daerah kita bisa nyaman karena sudah ada yang menjamin bisa terjual. Oke, terima kasih Pak Maniso. Nah teman-teman, mungkin nanti kalau teman-teman pengen belajar mengenai budidaya timun, khususnya timun baby, itu bisa main ke tempatnya Bapak Maniso. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, nanti kalau pengen main ke pasar sini juga boleh. Nanti kita kasih kontaknya Pak Maniso. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.